Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Destiani dengan NPM 2021010146, kelas A semester 5, Prodi Hukum Keluarga Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur penyelesaian sengketa peradilan tata usaha negara dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Dani Faris Amrullah MH. Nah, bagaimana alur penyelesaian sengketa tata usaha negara itu? Nah, sebelum itu, saya akan menyampaikan pengaturan mengenai penyelesaian alur sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang tahun 1986. Dan terakhir kali diubah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sebelum kita masuk ke pembahasan, apa sih itu sengketa tata usaha negara? Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkan keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, alur penyelesaian sengketa pengadilan tata usaha negara adalah 1. Upaya administratif, 2. Gugatan melalui pengadilan tata usaha negara. Pertama, upaya administratif, suatu prosedur yang ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Pertama, keberatan, kedua, banding administratif. Keberatan, penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Kedua, banding administratif, penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang berwenang memeriksa ulang keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Berbeda dengan prosedur di peradilan tata usaha negara, maka pada prosedur banding administratif atau prosedur keberatan dilakukan penilaian yang lengkap baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus, dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terdapat suatu keputusan tata usaha negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif. Yang kedua, gugatan melalui pengadilan tata usaha negara. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif sudah digunakan. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa surat pengajuan keberatan, maka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertama, gugatan. Gugatan adalah pemahaman yang berisi tuntutan terhadap badan atau jabatan tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapat putusan, sehingga yang menjadi tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Sedangkan yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan finali, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari
terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Kedua, prosedur dimisal. Setelah diajukan gugatan, maka akan dilakukan pemeriksaan dimisal atau rapat permusyawaratan. Dalam rapat permusyawaratan ini, ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasarkan dalam hal: pertama, pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Dua, syarat-syarat gugatan tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan. Ketiga, gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Keempat, alasan apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat. Dan kelima, gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. 3. Pemeriksaan persiapan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Dalam pemeriksaan persiapan, hakim wajib memberikan nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Setelah dilakukan pemeriksaan persiapan, maka akan dilakukan pemeriksaan perkara untuk mendapat keputusan. Terhadap putusan pengadilan tata usaha negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bahkan, jika penggugat tidak juga puas dengan keputusan tersebut, dapat dilakukan upaya hukum kasasi hingga upaya hukum luar biasa, ditinjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Baiklah, demikianlah pembahasan penyelesaian sengketa tata usaha negara. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.